Selamat Natal. Yang terjadi pada tanggal 24 Desember tahun 2024. Pak Menak itu menteri semua agama, bukan menteri agama Islam saja loh. Gereja GPDI di Tarik Sidoarjo masih dipersulit izinnya Pak Menak. Gereja GKI di Bajem Ciracas masih dipersulit izinnya Pak Menak. Dan masih banyak lagi kalau saya sebutin satu persatu. Shalom semuanya, selamat hari Natal bagi kita semua. Bagi Bapak Ibu semua dimanapun kalian berada, kiranya Tuhan Yesus selalu memberkati kita. Dan damai sejahtera yang daripada Allah Tritunggal. Apalagi dengan kita merayakan kelahiran Kristus di tengah-tengah dunia ini. Itu menjadi sukacita tersendiri dalam kehidupan kita. Ya, saya mohon maaf secara pribadi sebagai admin dalam channel IATA Official. Saya udah lama tidak mengupload video reaction lagi, udah sekitar 2 mingguan. Itu berhubung karena saya telah pulang kampung. Dan saya dengan sengaja juga merekam video reaction kali ini dengan background ya alam seperti ini. Ini ada di sungai. Dan nanti kalau ada suara berisik, suara-suara burung, suara gemuruh air, dan suara-suara angin yang bertiup kencang, yaitu mohon dimaklumi. Jadi kita langsung aja ke videonya. Ya, saudara, ini kan momen Natal. Jadi video yang akan kita reaction kali ini adalah dari akun Instagram Permadi Aktivis, atau yang kita kenal yaitu Pak Permadi Arya. Dia seorang yang cukup menjunjung tinggi yang namanya toleransi. Jadi dalam beberapa waktu yang pernah kita sudah tahu sendirilah bahwa beliau ini dalam membangun toleransi, dia juga ikut dalam memperjuangkan hak kita sebagai orang Kristen. Karena kita sebagai orang Kristen ini kan sering mengalami yang namanya diskriminasi. Seperti dalam penolakan rumah ibadah atau dipersulit untuk mengurus izin pendirian rumah ibadah, gereja. Dan beliau ini yang terus mendukung orang Kristen. Dan dia juga memberikan suaranya, dia memberikan permohonan, dan dia terus melakukan yang terbaik. Dan mari kita menonton beberapa di akhir-akhir ini yang dia posting di Instagramnya khususnya tentang Natal. Jadi ada beberapa video dan kita coba mereaction apa yang dilakukan oleh Bapak Permadi Arya ini. Langsung aja kita tonton videonya. Ya, ini video yang pertama. Nah, ada di sini tentang umat muslim yang justru antri. Yang justru antri hanya untuk mengucapkan selamat Natal di salah satu gereja. Nah, ini dia ya. Kita langsung tonton. Selamat Natal. Banyak sekali orang ya, antrian. Wih. Wah, luar biasa. Nah, kenapa Bapak Permadi Arya memposting video-video seperti ini? Ini sebenarnya dia menunjukkan bahwa masih ada orang-orang yang memberikan toleransi yang tinggi di tengah-tengah negeri ini. Tapi secara khusus bagi teman-teman Islam yang mengatakan bahwa mengucapkan selamat Natal itu bagi orang Kristen itu haram. Ya, sebenarnya sih saya kurang tahu bagaimana ajaran Islam seperti apa. Saya tidak ikut campur dengan hal itu. Tetapi karena Bapak Permadi Arya ini merupakan orang Islam sendiri dan dia mengatakan bahwa sebenarnya mengucapkan Natal itu benar, dan kami sebagai orang Kristen itu suatu hal yang menjadi kami bahagia mendengarnya. Jadi dia memposting ini menunjukkan bahwa yang mereka di gereja ini, mereka justru warga-warga di sekitar situ mereka datang antrian gitu. Dan itu suatu hal yang baik. Jadi ini di daerah di desa Tekelan, Lereng Merbabu. Oke, kita coba next lagi pada video lainnya. 2 video saya soal edukasi dalam Islam boleh ucapkan selamat Natal ditonton 5 juta netizen dalam 2 hari dan responnya 80% positif. Selama ada Ustadz Kuar-Kuar mengharamkan Natal, saya juga tidak akan berhenti bantah mereka. Karena mereka atas namakan Islam agama saya, ya jadi saya wajib membantah yang menurut saya salah. Saya tidak bisa menyembuhkan semua orang yang terjangkit virus intoleran. Tapi kalau saya bisa sadarkan 1% saja dari populasi, sudah alhamdulillah. Iya, betul. Jadi Bapak ini di Instagramnya dia sudah membuat 2 video. Tadi salah satunya yang antrian tadi, dan nanti kita tonton satu lagi. Yaitu dia memberikan kesadaran bahwa sebenarnya mengucapkan Natal itu nggak haram menurut dia, dan dia membenarkan hal itu. Dan dia membuat juga sebuah sebuah tantangan gitu loh, kalau ada yang bisa membuktikan bahwa sebenarnya Natal itu, mengucapkan Natal itu bagi orang Kristen itu nggak haram.
Ayo kita tonton lagi satu video yang viral yang dia tunjukkan tadi itu, yang dia pakai baju merah. Kita tonton lagi. Tahun 2021 saya bikin sayembara tunjukkan ayat Al-Quran atau hadis sabda Nabi yang berbunyi haram ucapkan selamat Natal. Kalau ada saya kasih hadiah 50 juta. Tahun 2022 saya naikkan hadiahnya jadi 300 juta. Sampai hari ini tahun 2024 belum ada yang bisa tunjukkan ayat atau hadis yang larang ucapkan selamat Natal. Maka oleh sebab itu saya seorang muslim mengucapkan selamat merayakan Natal bagi umat Kristen karena dalam Islam agama saya tidak ada larangan mengucapkannya. Merry Christmas everyone. Wah, luar biasa ya, dia memberikan tantangan. Bayangkan 300 juta dan belum ada yang membuktikan. Wah, luar biasa ya Bapak Permadi Arya ini ya. Dia totalitas gitu loh, membuktikan sebenarnya. Karena dia menganggap bahwa banyak orang-orang yang intoleran. Dan bagi dia itu wujud bahwa kita yang membangun toleransi di tengah-tengah bangsa kita ini. Oke, mari kita coba next lagi nonton video-video lainnya dari Bapak Permadi Arya. Kami dari Polres Kota Pelawak akan menyampaikan informasi terkait kejadian yang terjadi pada tanggal 24 Desember tahun 2024. Jadi kejadian persis di depan Pelawak Kopi, di mana ada dari OKP tokoh masjid yang memasang spanduk ucapan selamat Natal. Kemudian ada penolakan atau debat mulut. Dari hasil pemeriksaan diduga kericuhan ini berimbas karena pemasangan spanduk dan tweet yang berisi ucapan selamat Natal tahun 2024. Kemudian ada keributan atau penolakan. Nah, sengaja dia memposting ini ya Pak Permadi Arya bahwa ya masih ada orang-orang yang intoleran hanya gara-gara ada spanduk gajah. Mereka menjadikan itu hal-hal yang ya untuk dipeributkan. Oke, kita next. Nah, ini postingannya hari ini karena saya merekam video ini tanggal 29 Desember. Jadi Natal udah lewat 4 hari ya. Dan ada video satu lagi yang dia posting tadi pagi ya kalau nggak salah ini. Oke, kita tonton dulu. Ada seorang ibu-ibu. Oke. Perayaan Tahun Baru Masehi itu bukan hari raya umat Islam, melainkan hari raya kaum kafir, khususnya kaum Nasrani. Maka haram hukumnya seseorang muslim itu ikut-ikutan merayakan Tahun Baru Masehi. Baru kemarin haramin Natal, sekarang udah haramin lagi tahun baru. Ribet banget ya hidup. Padahal muslim di Arab Saudi juga rayain tahun baru, santai aja. Muslim di Uni Emirat Arab juga rayain tahun baru. Santai aja bos. Muslim di Qatar juga rayain tahun baru. Lihat. Muslim di Kuwait juga rayain tahun baru, lihat noh. Semua muslim di negara-negara lain rayain tahun baru, cuman muslim di Indonesia doang yang otaknya norak bin ribet. Masalahnya apa sih? Apa akibat kurang asupan gizi ke otak pola pikir jadi terbelakang dan primitif gitu? Jancu. Saya cukup ketawa ya dengan artinya Bapak ini kan menunjukkan gitu loh bahwa banyak orang-orang dari negara-negara tertentu tersebut yang banyak muslim yang mayoritas Islam, mereka merayakan tahun baru. Kenapa baru muncul gitu loh? Baru hanya gara-gara tahun Masehi lah, apalah itu perayaan siapa. Sebenarnya dari pandangannya dia ya, dari bilang bahwa sebenarnya ini bagian dari orang-orang yang sebenarnya udah dicuci otaknya. Jadi dari sudut pandang Pak Permadi Arya ini. Jadi sebenarnya bisa aja nggak ada larangan hal seperti itu. Tapi dianggap bahwa itu juga dilarang. Loh, ya sudah, nggak usah juga kasih di kalender Indonesia kan gitu ya. Kan kita akan mengikuti kalender itu. Nggak usah ada tahun baru kalau emang kayak gitu. Kalau memang hanya orang Kristen, biar itu kalender khusus orang Kristen aja kan gitu ya. Seperti Natal juga. Yang nggak usah taruh di dalam kalender atau nggak usah pakai kalender Masehi itu. Seperti yang kita pakai. Jangan kita pakai kalau memang itu diharamkan gitu. Oke, kita next lagi, ada 2 video lagi ya. Oh, ini ada Pak Gibran. Oke, kita coba tonton. Jika ada yang dipersulit saat menjalankan misa Natal, perayaan Natal, segera laporkan ke kepolisian. Pak Wapres, saya Permadi, Wakil Ketua Sekber Relawan TKN Prabowo Gibran Bolonimase di Pilpres kemarin.
Izin Pak Wapres, yang dipersulit bukan cuma ibadah Natal, tapi ibadah Minggu juga dipersulit. Bahkan ada yang sampai dibubarin Pak Wapres. Selama tahun 2024 aja setiap bulan bisa ada 2-3 kasus intoleransi, pembubaran ibadah Minggu, dan penolakan ibadah umat Kristen. 8 Desember 2024, pelarangan ibadah Natal di Perumahan Cipta Geraha Permai Kabupaten Bogor. 2 Desember 2024, pelarangan latihan nyanyi Natal di Bulukumba Sulsel. 1 Oktober 2024, penolakan gereja Kanaan di Pondok Raya Tangsel. 22 September 2024, pelarangan ibadah Minggu di Perumnas 2 Bekasi Selatan. 20 September 2024, demo penolakan sekolah Kristen Gamaliel di Kota Parepare Sulsel. 2 September 2024, pembongkaran gereja Jemaat GBI di Damasraya Sumbar. 3 Juli 2024, pelarangan festival kuliner non halal di Kota Solo Jateng. 1 Juli 2024, pelarangan ibadah Jemaat GPDI di Tarik Sudiwarjo oleh Kepala Desa. 8 Mei 2024, pembubaran doa di Perumahan Cireme Indah, Kota Gresik. 5 Mei 2024, penganiayaan dan penusukan mahasiswa dan mahasiswi Katolik yang sedang doa rosario oleh oknum RT dan warga di Pamulang. 16 April 2024, persekusi rumah doa di Pandeglang, Banten. 28 Maret 2024, pembubaran ibadah Minggu dan pencopotan papan gereja GKI di Semboja Kaltim. 24 Maret 2024, pembubaran ibadah Minggu Jemaat Tesalonika di Teluk Naga Tangerang. 17 Maret 2024, pelarangan ibadah Minggu di rumah oleh warga di Jalan Sagabunar di Balaraja Tangerang. Kalau memang Aparat dan Pemda hadir jadi solusi, tidak akan ada intoleransi setiap bulan sepanjang tahun 2024. Sebagai orang yang ikut berperan memenangkan Pak Wapres, saya gak minta jabatan Pak. Saya cuma minta negara hadir dalam setiap kasus intoleransi, jangan cuma retorika semata. Karena jika ini dibiarkan Pak Wapres, ini akan jadi bibit perpecahan dan potensi disintegrasi bangsa. Mohon Pak Wapres, berilah atensi pada intoleransi yang semakin buruk ini. Cuma itu permintaan saya Pak Wapres, selaku tim sesnya Pak Wapres di Pilpres kemarin. Terima kasih, mohon perhatiannya. Ya dia memohon lah, dia memberikan permohonan bahwa harus ditindaklanjuti, jangan hanya di saat momen Natal. Semua kasus-kasus intoleran yang sudah terjadi, dan dia tadi menguraikan loh. Pak Permadi Arya tadi dia menguraikan, dan itu baru sedikit gitu loh, baru sedikit, itu baru sesuatu yang yang terungkap di media sosial yang terpublish. Belum lagi yang tersembunyi yang kita nggak tahu di daerah mana masih terjadi kok banyak. Dan betul yang dia bilang, dan bukan hanya di saat Natal, tapi harus juga di negara kita ini harus betul-betul ditegaskan gitu loh, supaya kalau ada penolakan ibadah di situ ya ditegaskan aturan, jangan melarang orang lain untuk beribadah, karena memang itu akan ada di dalam Pancasila. Kita memiliki hak dan kebebasan untuk beragama, ada dalam undang-undang kita sebenarnya. Jadi ya semoga kerinduan Pak Permadi Arya inilah semoga cepat dan suaranya didengar. Ya kan dalam akun ini dia tag beberapa pimpinan, secara khusus kepada Pak Gibran sebagai wakil presiden kita sekarang ini. Oke, coba kita next lagi, ada video terakhir dari beliau, dari Instagram beliau. Dari ini dia Pak Menteri Agama. Oke, coba kita tonton dulu. Pak Menak Nasaruddin Umar permasalahkan di daerah PIK tidak ada suara azan karena katanya kurang masjid di sana. Maaf Pak Menak, saya cuma mengingatkan, Pak Menak itu menteri semua agama, bukan menteri agama Islam saja loh. Indonesia itu negara dengan jumlah masjid terbanyak di dunia Pak. Kenapa Pak Menak tidak bantu umat Kristen yang masih sulit ibadah karena dipersulit izin di berbagai wilayah Indonesia? Gereja Kanaan di Pondok Raya Tangsel masih dipersulit izinnya Pak Menak. Gereja Katolik Santo Antonius di Cipamokolan, Bandung masih dipersulit izinnya Pak Menak. Gereja GPDI di Tarik Sidoarjo masih dipersulit izinnya Pak Menak. Gereja GKI di Bajem Ciracas masih dipersulit izinnya Pak Menak. Dan masih banyak lagi, kalau saya sebutin satu persatu bisa 1 jam belum kelar ini videonya. Jadi daripada ngurusin masjid yang sudah oversupply, kenapa Pak Menak tidak bantu umat Kristen yang masih dipersulit izin gerejanya? Umat Kristen itu warga negara juga loh Pak Menak. Mereka bukan warga negara kelas 2 yang tidak perlu diperhatikan hak ibadahnya. Hari ya tidak. Kalau dibongkar nggak apa. Jadi dari video terakhir ini kan logikanya. Karena di Indonesia ini sudah terlalu banyak masjid. Jangan sampai ketika di suatu tempat tidak terdengar suara azan harus ditambah masjid. Itu nggak masuk akal. Sedangkan banyak di kota-kota besar, banyak juga di daerah-daerah yang justru pembangunan atau izin pembangunan rumah ibadah atau gereja itu sangat susah. Akhirnya, jadi mereka kan memiliki alasan mempersulit izin. Ketika nanti 1-2 tahun gereja itu dilakukan ibadah, nggak ada izinnya, terus akhirnya dibubarkan gereja ini nggak ada izin. Dan itu kan yang terjadi, yang sering terjadi. Karena nggak ada izin, ya udah, gitu. Oh ini sudah mau hujan ya. Jadi kita perpendek aja videonya, ini sudah gerimis. Jadi kalian bisa lihat layar handphone saya yang saya pakai untuk menontonnya udah gerimis ini, udah kena air. Ya teman-teman, demikian aja reaction kita kali ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita mendoakan negara kita ini. Mari kita mendoakan para pemimpin dari yang tertinggi sampai yang terendah, supaya apa? Supaya mereka digerakkan oleh Roh Kudus, digerakkan oleh Tuhan untuk menindaklanjuti kasus-kasus
seperti ini di Indonesia. Kasus-kasus intoleran yang sering terjadi ini yang kita sudah lihat. Jangan hanya Pak Permadi Arya ini yang menyuarakan. Apalagi kita orang Kristen. Bapak Permadi Arya ini luar biasa loh. Luar biasa menurut saya. Dia seorang Muslim tapi dia terus memberikan suaranya, menyuarakan. Nah sekarang di mana orang-orang Kristen yang duduk di dalam kepemimpinan, yang ada jabatannya di dalam kepemimpinan di tengah-tengah bangsa ini, entah dia kepala desa, entah mulai dari yang penting dari terkecil sampai yang terbesar, harusnya kita menyuarakan supaya apa? Ya supaya bukan hanya sebenarnya tertuju pada orang Kristen aja, tapi karena kebetulan orang Kristen ini yang sering mengalami diskriminasi, ya kita perjuangkan, kita doakan mereka supaya mereka digerakkan oleh Roh Kudus. Jadi untuk kita ini menjadi beban kita untuk membawa dalam doa di gereja-gereja Tuhan dimanapun. Kita sebagai orang-orang percaya. Dan juga untuk Pak Permadi Arya ini, mari kita terus doakan beliau juga. Semoga diberikan kesehatan oleh Tuhan dan juga dengan istrinya, anaknya, supaya mereka aman dalam lindungan Tuhan. Kita tahu bahwa ada banyak orang-orang yang tidak senang dengan beliau karena dia berani menyuarakan hak-hak orang Kristen. Sebenarnya untuk kesejahteraan bangsa, bukan karena dia hanya membela orang Kristen, bukan. Tapi isi hatinya untuk mensejahterakan bangsa. Oke, demikian aja video kali ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa pada video berikutnya. Bagi kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan subscribe dulu. Bagi yang belum nyalakan lonceng, silahkan nyalakan loncengnya. Dan kalau saya ada waktu untuk mengupload video atau juga untuk merekam video lagi, ya saya akan upload lagi selagi saya ada di kampung. Di kampung saya ini sekarang hujan dan juga sinyal itu tidak memungkinkan. Makanya saya juga kadang agak kurang minat untuk mengupload video. Jadi video-video yang saya reaction pun saya download dulu, saya tonton dulu, saya download baru saya tonton ulang di saat reaction saat ini. Oke, demikian aja daripada berlama-lama dan saya akan basah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa kembali pada video berikutnya. Salam toleransi, damai sejahtera Allah bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom semuanya, selamat datang kembali bersama saya di channel Lihat Official ya. Pada video kali ini kita kembali lagi bersama dengan saya untuk mereaction video-video. Tetapi untuk kali ini kita tidak mereaction video TikTok.